teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Mantap, karena bahagia nggak butuh panggung. Mau ada podium atau nggak ada podium, ya udahlah ya. Kita selalu punya cara untuk bahagia. Tapi Pet, bicara podium, bagaimana? Podium sama panggung tuh sama ya. Kalau pikir beda cari aja di KBBI ya. Cari aja KBBI. Betul ya. KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Astaga teman-teman. Iya. Jadi tambah perbendaharaan kata lagi ya. Yap. Teman-teman. Ya. Bicara soal podium kan lah, panggung kah, terserah yang mana yang teman-teman. Podium tuh bisa mimbar juga ya. Ya, mimbar. Wah, sudah hampir setahun. Ya. Kita menikmati. Emang apa? Aku ya aja. Apa setahun apa? Ya nggak apa-apa. Tapi kasih kau tahu, kita sudah menikmati pemberitaan firman gitu ya, tanpa podium, tanpa mimbar. Ya walaupun sempat sih aku sempat buka sih, Pet. Di Pet juga sempat buka ya. Kayaknya ya. Aku selalu pakai mimbar sih. Ya. Tapi kadang online, lebih sering online, ada yang pernah onsite gitu ya. Ya, gitu. Ada yang juga dari rumah. Betul, ada juga dari rumah. Aku kalau minggu-minggu biasa dari rumah. Baru menikmati podium itu waktu buka pertama kali itu 20 September sekalinya baru buka. Sorry. Kemudian ya pas kemarin Natal, tahun baru masuk lagi ke gereja, tapi masih online ya, hanya rekamannya aja yang ini, yang dibikinnya di gedung gereja. So how do you feel, Pet? Tentang kalau ngomong perasaan tuh bingung aku sekarang ya, karena semua ya kalau zaman dulu kan nano ya. Iklan teman-teman mungkin bingung perasaan nano itu apa ya, dulu ada ada permen manis asam asin rame rasanya. Jadi siapa tahu ada yang di bawah kita kan. Iya betul. Masih ada nggak itu permen? Masih ya kayaknya masih. Manis asam asin ramai rasanya. Nano. Itulah ya, itu permen. Enak banget ya, mereka diiklanin terus sama kita ya terus. Iya, aduh tolong ya. Siapa tahu nano butuh tempat. Kami lahir di zaman iklan itu ada loh. Tolong ya, tolong. Jadi siapa tahu dia booming lagi ya. Wah, kita nggak pernah tahu nih. Tapi yang pasti perasaan nano sih ada yang kadang memang ya online lebih praktis ketika kita mempersiapkan. Tapi kami ribet tuh sama teman-teman tim multimedia yang ngejahitnya lagi. Kemarin tanggal 1 sampai bukan agak telat, memang telat karena nggak ngerti masalahnya di mana. Sudah seperti biasa premier untuk ditampilkan, ternyata nggak premier. Nggak ini lagi, nggak bisa ditayangkan tepat pada waktunya. Mau bagaimana gitu. Tapi itu podium-podium yang varian podium atau podium-podium baru yang bermunculan kali ya. Termasuk podcast tanpa podium ini. Ini jadi podium kita, mimbar tanpa mimbar untuk membicarakan banyak hal. Banyak. Ini kayak jadi tempat curhat kita, bukan curhat ya. Tempat kita berbagi cerita, pengalaman-pengalaman hidup ya. Betul. Apalagi sekarang ini pengalaman hidupnya lagi bicara soal banyaknya proses mutasi gitu kan itu ya. Betul sekali saudara. Jadi karena itu perlu dikasih tahu lagi tuh Pet tentang podcast tanpa podium, karena barangkali ada yang baru dengar di tahun 2021. Ya ampun. Kemana aja ya? Kemana aja lu lalu kesiannya baru nonton kami di 2021. Nggak apa-apa. Ajak teman-temannya juga, teman-teman yang lain. Nah ini podcast paling apa adanya. Paling apa adanya. Iya, nah bayangkan saking apa adanya proses mutasi pun kita bahas. Tapi itu proses besar, itu agenda rutin GPIB itu. Tahun ini aja banyak banget, puluhan sekalipun pandemi ya. Tapi orang berproses tetap. Proses ini terus ada.
Jadi jangan dikira pandemi ada terus nggak ada mutasi ya. Hello, semua tetap berjalan. Tetap ada karena proses ini berjalan untuk pengembangan jemaat juga pengembangan pendetanya gitu toh. Betul. Karena pastinya ketika mutasi terjadi ada pergantian kepemimpinan ya. Terus juga ketika pendetanya mutasi juga ada pergantian suasana. Dan yang tidak kalah pentingnya juga pasti pergantian gumul dan juangnya. Di tengah-tengah jemaat yang baru ya. Jadi kebetulan nih host kita nih salah satunya nih cerita mau dulu mutasi. si Irma punya proses mutasi bagaimana? Nah aku mau kejar dia duluan, dia sudah kejar aku. Host kok ditanya coba. Ngobrol aja, kita sharing aja Usi, sharing. Aku memang mau mutasi teman-teman. Proses ini sih aku juga mau mutasi teman-teman. Iya pasti. Tinggal tunggu waktu aja itu. Mudah-mudahan teman-teman doain ya kami satu mupel. Amin. Aku udah bosan dengar virtual background. Betul. Apa sih virtual backgroundmu? Welcome. Everything is fine. Ini suges. Usi itu pesawat ya, sayap patah. Jangan patah dong. Jangan patah dong. Patricia nih kalau udah bicara pesawat, aku takut banget. Atut. Tapi intinya gitu, kita mau ngobrolin soal mutasi. Mutasiku dulu ya. Mutasi yang aku lakukan 4 tahun 3 bulan yang lalu saatnya. Itu mutasi pertama ya. Yang kita udah bahas, kita mutasi dari rumah pelayanan kita yang pertama, dari jemaat di Pos Pelkes. Nah, dan kemudian kita dipercaya menjadi ketua majelis jemaat di jemaat yang baru, kalau aku di Manuel Watampone. Nah, proses mutasiku secara barang ya aman ya, maksudnya secara barang ya, secara aku dari vikaris ke tempat di pos tuh robek kardusku. Masa? Aku memang udah ada yang bantuin aku packing waktu vikaris mau ke Pos Pelkes, jadi sudah diajar ya oleh si bapak bagaimana cara calon suami waktu itu ya? Iya, waktu itu calon. Untung awet. Amin. Kayak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi udah ngerti tuh. Jadi kalau untuk urusan barang, aku memang packingnya ya itu ya. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar ketika kita packing tuh, banyak banget sih barangnya. Padahal kayaknya jarang. Apalagi di Pos Pelkes kita jarang yang namanya belanja, jarang yang namanya ya beli buku pun juga jarang ya. Kemudian ada butuh sesuatu baru kita beli, kita cari. Tapi kok makin banyak gitu ya, bukannya malah makin sedikit makin banyak. Itu kalau bicara barang. Ya itu ya, mungkin memang aku karena nggak banyak, jadi kalau soal barang sih nggak terlalu repot. Tapi memang meninggalkan jemaat di Pos Pelkes itu sesuatu yang terharu ya, karena pengalaman kita sebagai pendeta GPIB yang melayani di jemaat di Pos Pelkes itu satu kali seumur hidup. Nanti jadi KMJ ada Pos Pelkesnya juga ya, kalau jemaat mandirinya ada pos. Kalau kita ditempatkan di jemaat mandiri yang punya Pos Pelkes pasti juga kita akan melayani di Pos Pelkes, tapi beda ketika kita betul-betul fokus di Pos Pelkes gitu ya. Itu sesuatu yang terharu sih. Dan kemudian masuk di wilayah Kabupaten Bone. Ya, menarik karena halamannya besar ya, nggak lawan yang di Pos Pelkes. Kalau di Pos Pelkes mah gunung. Itu gunung pun tanda gereja. Di Bone halamannya luas. Pas aku datang juga pastori karena memang sudah ditinggal lebih dulu oleh KMJ sebelumnya, jadi sudah langsung bisa menempati pastori dan juga sudah berjumpa dengan jemaat. Jadi senangnya karena menikmati tempat yang baru, suasana yang baru, berjumpa dengan jemaat yang baru, yang sudah dijalani ternyata sudah 4 tahun 3 bulan. Ya, jadi mungkin karena aku baru pertama kali ya, jadi memang masih belum terlalu ribetnya tuh, masih belum terlalu lah. Nah, belum terlalu. Kalau di kau? Aku apa ya, tiba-tiba loh sini. Aku pikir masih ada pernyataan-pernyataan sebelumnya. Di kau apa nih?
Pertanyaan, kalau di kau, ya di kau apa? Di kau apa? Proses mutasi ya? Ya, Terkait proses mutasi, sayang. aku sih sebenarnya udah menyiapkan beberapa hal ya. Ya. Kalau sekarang teman-teman dengerin berarti aku sudah selesai utuh sambut di Ya, Sanga-Sanga. sudah selesai ya. Cuman dalam persiapan yang ada, packing aku tuh paling ribet. Aku paling mau berangkat aja tuh aku paling rempong. Makanya aku selalu bawa barang lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Karena pertama mungkin sizeku ya, special size. Lalu makanya aku ketakutan kalau nanti nggak cukup lah dan lain sebagainya. Tapi jadi belajar setelah packing jadi belajar hal-hal yang nggak perlu dibawa nggak usah dibawa. Hal-hal yang memang harus ditinggal ya ditinggal aja. Ini kan simbol juga termasuk dengan yang penting-penting aja kita bawa. Hal-hal baik yang kita bawa ke jemaat berikutnya untuk kemudian kita mengembangkan diri. Yang buruk-buruk ya ditinggalkan, kenangan-kenangan yang tidak menyenangkan juga ditinggalkan. Sekalipun ya memang pasti lebih banyak, harusnya lebih banyak yang menyenangkan ya. Terkait dengan tugas tanggung jawab pelayanan yang memang kita pilih gitu. Betul. Memang proses pindah itu secara survei paling tingkat stres paling tinggi itu proses pindah. Dan pindah-pindahannya gitu ya. Ya itu proses lah ya, namanya Patricia, tolong ya. Lalu walaupun sebenarnya namanya mutasi itu tadi yang Pet udah bilang di awal ya, udah biasa agenda rutinnya GPIB. Cuman memang kita berhadapan dengan manusia-manusia gitu. Kita berhadapan dengan pribadi-pribadi, kita berhadapan dengan rasa yang harus kemudian dijaga. Orang-orang yang kemudian pasti punya pengalaman-pengalaman hidup yang meskipun kadang-kadang kita sedih ketika kita hanya dihitung dari harga, dari angka gitu. Gue udah bayar lo harus kerjain ini gitu. Tidak semua sih, cuman setidaknya itu menjadi hal-hal yang membuat kita bangkit untuk jadi orang-orang yang mengerjakan. Gue bukan cuman angka, gue bukan cuman harga. Kita juga bisa beri kok gitu. Kalau cuman bicara soal gaji ya di Warta udah tahu lah ya. Gitu. Sudah terlalu terbuka itu. Sudah terlalu terbuka. Kita pendeta nih semua transparan apa aja. Sampai apa yang kita pakai kita gunakan pun jadi ini transparan berapa juga. Kali pakai. Kirain transparan. Kita enggak lah. Wah bahaya itu bahaya. Kan gitu ya. Itu yang menjadi sebenarnya sedih loh jadi pendeta itu tuh. Aku ingat banget dulu pesan papaku. Bukan pesan, ngobrol-ngobrol kami terus papaku bilang gini. Almarhum ya, dia bilang, ngapain coba sih Kak jadi pendeta? Udah biaya sekolahnya tinggi, mahal. Lumayan. Iya saya di Jakarta tuh. Mahal. Untungnya kita dapat beasiswa ya. Thanks to gereja-gereja yang memberikan beasiswa. Thanks buat gereja-gereja yang mendukung studi kita di Jakarta. Di Jakarta. Lalu kemudian kita lulus, kita berusaha jadi vikaris, kita berusaha bersinergi dengan mentor, dengan jemaat tempat kita menjalani masa vikariat. Lalu ketika kita jadi pendeta, semua dihitung semua. Aku tuh sedihnya di situ, maksudnya enggak ya, tidak semua orang ya, tapi orang kerja di perusahaan pun kesejahteraan mereka dipikirkan gitu. Tapi kalau kita nggak adilnya tuh di situ. Kan lu pendeta, masa pendeta bersungut-sungut untuk kesejahteraannya? Padahal enggak, kita hanya menuntut keadilan gitu. Gitu. Tapi ya sudah, kita tetap jalani, kita tetap nikmati. Bu ya diam-diam aja lah. Gak usah banyak inilah. Cuman yang pasti, aku bilang ini bukan karena jemaatku begitu ya, enggak. Ini kan refleksi atas semua hal ya. Begitulah hidup pendeta gitu. Betul. Makanya kemudian pada akhirnya bagaimana kita menata berbagai macam hal. Dan sebenarnya pindah dari satu tempat nggak sukanya kita. Iya, betul. Tetap menyisakan hal-hal manis yang kita kenang dalam rasa haru ya. Kita akan berpisah, kita nggak tahu kapan lagi jumpa, apalagi di masa-masa pandemi sih. Pandemi ini proses mutasi paling nggak menyenangkan sebenarnya ini. Nggak bisa cipika-cipiki. Mungkin nanti akan cipika-cipiki. Habis itu hand sanitizer. Kalau ada muka hand sanitizer ya. Kita sanitizer. Aku sih buka gereja sih, rencananya begitu. Mudah-mudahan.
Kalau ini berarti sudah nggak rencana ya, terlaksana Ya, ya, semoga terlaksana laksana. dengan baik. Tapi tujuannya karena bukan akunya, teman pendeta setelahku ini, kalau aku udah kenal, aku Iya, tinggal datang ke rumah satu-satu begitu ya, iya, jaga jarak, lalu kita nggak menimbulkan kerumunan. Tapi teman pendetaku belum kenal siapa-siapa. iya, Aku betul. pengen dia juga kenal. Nah, aku udah keluar tuh sih Ya, dari pastori. Biasanya tuh di GPB nggak gitu. Hai hmm. Miguel, Miguel mau mutasi juga ya. Mamanya mau masuk tahun kelima nih. Ya yes, mamanya udah siap-siap soalnya. Nah, aku gitu sih, maksudnya biasanya tuh kan pastori, kalau usi karena PLT ya, menyerahkannya ke PLT ya. Iya, Cuman kalau biasanya kan aku tunggu dulu pendeta keluar, itu lumrah. ya, Cuman ini karena situasi COVID, sehingga nggak apa-apa aku keluar duluan, pendeta yang baru masuk ke pastori, semoga semua sudah iya. rapi disiapkan untuk teman. Ya apa adanya, tapi kita persiapan dengan matang untuk kemudian melangkah ke yang selanjutnya ini. Manusiawi, aku khawatir, ragu bagaimana proses yang harus dijalani ke depan, tapi Memulainya juga ya. tapi mudah-mudahan mereka gitu, welcome, everything is It is fine. fine, iya. Kalau aku sih, kalau seandainya ya, ini kan aku memang mau masuk tahun kelima. Iya. Kalaupun seandainya memang aku mutasi, ini sebenarnya yang agak menjadi pertimbanganku itu ya Pet ya, karena anak-anak udah sekolah. Ya kan, ya tahu aja kalau anak-anak sudah sekolah, apalagi kalau seandainya kita apalagi Miguel sudah mau lulus TK, mau masuk SD, berarti ada lagi uang pangkal baru. Ya. Tapi ya Betul. syukurnya lembaga kita juga memperhatikan hal itu ya, mempersiapkan itu. Cuman kadang-kadang kan agak ribetnya ya itu ya, dari daerah, terus kita pindah juga ke tempat lain gitu ya. Iya. Itu yang kadang-kadang menjadi hal-hal yang perlu kita persiapkan gitu ya. Syukur-syukur kalau misalkan memang kita punya warga jemaat yang mau kita datangi juga, mereka bisa membantu di tengah-tengah mengurus dalam jarak yang jauh gitu ya, misalnya siapa tahu kita satu ngumpul kan, Iya. atau minimal satu daratan lah. Betul. Kayak begitu ya. Jadi ya itu ya, bicara juga tentang jemaatnya, ya betul, nano-nano kita mau rasa ya senang dalam arti kita disegarkan kembali ya, dengan suasana yang baru, dengan tempat yang baru, tentunya dengan pengalaman yang baru juga gitu ya. Ya memang kalau aku sih gini sih Pet, kalau aku selalu di setiap tahun keempat itu pasti aku sudah memang sounding. Aku memang sudah sounding, karena kadang-kadang kan kita nggak pernah tahu ya, dalam tata gereja ya kita per 5 tahun pasti mutasi, tapi kadang-kadang bisa lebih cepat atau juga bisa lebih lambat begitu ya. Nah, artinya itu perlu dipersiapkan supaya kita hal-hal yang memang, apalagi yang sifatnya yang memang harus kita bisa selesaikan sebelum kita mutasi ya kita upayakan. Tapi kalau misalkan memang tidak selesai juga, it's okay, everything is fine, tinggal dilanjutkan oleh mereka yang menggantikan kita, karena belum tentu juga ketika kita masuk ke jemaat yang baru, belum tentu juga everything is fine ya. Barangkali juga masih ada hal-hal yang harus kita gumuli bersama dan kita cari solusi bersama begitu. Ya, mutasi is Memang iya. Maksudnya itu benar banget, karena nggak akan ada tugas yang selesai kita kerjakan selama masih ada di dunia ini gitu. Iya. Gereja juga akan berproses terus-menerus, pembaharuan terjadi. Mungkin di zaman itu keputusan dan kebijakan itu cocok, di zaman selanjutnya itu rasanya nggak cocok. Jadi Nggak bukan cocok, karena oh pendetanya nggak bikin apa-apa, ya, enggak juga. ya. Memang saat itu yang dilihat jadi fokus perhatiannya ya begitu. Misalnya fokus perhatiannya adalah pada pembinaan, pembangunan iman. Ada yang fokus perhatiannya pada pembangunan fisik. Ya betul itu betul. Ya itu kan masing-masing. Oh sudah fisik sudah ada, ya udah sekarang yang kita bangun imannya. Betul. Imannya terus ya tugas kita kan itu, kita bukan kontraktor juga di mana kita masuk harus, kan orang cuma cenderung dilihat dari kas jemaat berapa yang ditinggal, bangunan apa yang ada sudah bangunan dihasilkan. yang baru enggak, ya betul. Padahal bukan cuma itu, ada banyak hal, ada banyak PR yang harus dikerjakan, dan kita nggak pernah mulai sesuatu yang baru. Kadang-kadang kita arogan ya. Gua yang bikin nih, padahal enggak. Teman-teman pendeta sebelumnya, senior-senior sebelumnya pasti sudah menanam benih-benih baik. Betul. Lalu kita tinggal terima hasilnya. Pembinaan-pembinaan itu terjadi, tinggal kemudian pas zaman mereka mungkin mentok nih, pas zaman kita
Kadang kan, wah dia nggak bisa taklukan, yang ini baru bisa taklukan. Enggak, mungkin saat itu dia udah sadar nih, cuman belum bisa ngelakuin. Nah di zaman kita masuk ya dengan polesan-polesan dan pendekatan-pendekatan yang ada, kita bisa lakukan juga yang terbaik gitu. Itu bersyukur, bukan ini semua proses bersama. Betul. Jadi proses mutasi ini aku akhirnya imani, refleksikan sebagai proses bersama membina jemaat. Karena ternyata di satu jemaat itu dia kaya, dia punya banyak pendeta. Kita ini datang dan pergi, kita sendiri. Betul, gitu. kita datang dan pergi. Tapi mereka bertemu dengan berbagai macam pendeta yang juga punya berbagai macam pelayanan, berbagai macam pengalaman, berbagai macam pengamatan, berbagai macam hal lah gitu, yang kemudian bisa potensi yang bisa dikembangkan bersama-sama dengan jemaat. Nah, ini proses pembinaan iman umat oleh GPIB. Jadi aku lihat sekarang gitu, mutasi itu bukan hanya masalah pribadi. Betul. Atau aku dapat jemaat mana, jemaatnya lebih bagus atau lebih buruk dan kasnya lebih banyak atau lebih sedikit. Kasnya banyak atau sedikit. Ini penurunan nih, ini pencapaian nih. Oh kalau sudah ke Jawa tuh berarti udah enggak gitu. Enggak selalu. Enggak selalu, tapi ini proses sama-sama loh. Kita pendeta sama-sama membina iman umat. Sehingga mereka tuh tidak dihasilkan oleh pendeta. Aku selalu bersyukur kok gereja kita adalah gereja GPIB, Maranatha, Sanga-Sanga misalnya. Atau jadi bukan GPIB pendeta siapa gitu. Pendeta jemaatnya gerejanya pendeta Irma. Nah, iman umat hanya bergantung pada pendeta Irma. Betul. Tapi kalau semua pendeta banyak, bukan nggak semua ya, banyak pendeta yang berganti-gantian di sana, iman umat terbangun, terbina oleh juga menjadi juga bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh para pendeta. Yang ditempatkan Tuhan untuk melayani di jemaat tersebut gitu. Iya, kalau pemahamannya begitu, berarti sebenarnya namanya ketika kita mutasi, balik lagi ya, everything is fine. Pergilah, maksudnya jalanilah mutasi itu, jangan tahan-tahan diri. Jangan tahan-tahan diri, kita sama-sama percaya, kita sama-sama berdoa, yang menggantikan kita akan juga menanamkan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan apa yang kita mungkin sudah lakukan gitu ya. Bahkan juga melakukan hal-hal yang perlu dievaluasi ataupun diperbaiki kepada jemaat yang kita tinggalkan, dan ya masuklah gitu. Maksudnya jangan aku belum mau lepas ya, sudah jauh. Sudah jauh. Dari kontrak kerja sudah dari awal sudah jelas. Betul. Harus siap, bersedia ditempatkan di mana saja. Iya, betul. Tanda tangan kita waktu itu ya, tanda tangan di kantor kita di pusat. Jadi kita tanda tangan di situ ya? Oh iya di situ. Iya, yang waktu kita lagi nunggu. Aku pikir di Bandung. Enggak, di situ kita yang bulan Agustus 2012. Iya, aku ingat. Aku pergi sama seseorang waktu itu. Oh iya, aduh, di mana kan dia? Ya itu. Di Jawa Timur juga. Elok dong. Ups, ya artinya begitu ya. Jadi kalau seandainya ya bukan cuma pendeta ya, tapi siapapun teman-teman yang mungkin memang harus menghadapi. Cuma kadang-kadang memang kita agak ini ya, Pet, kalau kita di pendeta itu memang kita mutasi itu sudah menjadi agenda gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang ternyata yang punya pemahaman mutasi itu lain, seolah-olah dia punya kasus, makanya dia mutasi dan lain sebagainya ya. Itu kan kewenangan ya, kewenangan. Dan itu bagian dari pembinaan. Betul. Pembinaan diri juga, pengembangan diri juga. Betul. Artinya segala sesuatu tidak mungkin diputuskan tanpa banyak pertimbangan gitu. Jadi ya ketika mutasi ya mari kita siapkan diri kita untuk meninggalkan dan mempersiapkan mereka yang mau datang. Begitu juga ketika kita mau masuk, wajar kalau tadi yang Pet bilang itu ada kekhawatiran karena ini bukan di masa yang biasa, ini di masa pandemi. Keadaan kahar. Dan kahar. Force majeure. Force majeure. Jadi memang harus dengan hikmat Tuhan memasuki tempat yang baru dan juga menata pelayanan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Aduh. Ya, oke lah, itu juga bisa jadi pesan, mudah-mudahan ya bisa relate dengan teman-teman meskipun yang bukan pendeta, mutasi kita dimanapun kita berada dalam pekerjaan profesi apapun,
jangan dilihat sebagai bagian dari penghukuman saja atau keadaan yang bikin ribet karena kita sudah nyaman di satu tempat. Tapi mari lihat sebagai bagian dari kerangka rencana Tuhan untuk proses pengembangan diri, dan dimanapun berada tetap berintegritas gitu. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan tetap sama, sekalipun sulit sih. Tapi ya semua akan mampu kita lewati bersamanya. Ya, dan gitu kali sih. Dan berkat Tuhan itu nggak di satu tempat loh, Pet. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu di mana-mana tempat. Yaitu tadi, jaga integritas dan yang pastinya jalani apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Oke deh, teman-teman. Silakan dengarkan episode terbaru Podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify, dan juga episode terbaru Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium. Sampai libur. Info selengkapnya silakan cek Instagram @podcasttanpapodium, fanpage Podcast Tanpa Podium by Irma dan Patricia di Facebook. Lalu ya kalau sudah follow, sudah ikuti ya setialah. Lalu tolong ya ramaikan, bilang teman-teman yang lain juga. Terus DM kita Kak, bikin story lalu DM, mention gitu ya, supaya biar rame. Oke deh kalau begitu. Kalau gitu Patricia pamit. Irma pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.